Ketimpangan vonis korupsi, Mahfud MD soroti kasus Harvey Muiz versus Beni Cokro. Perbandingan vonis Harvey Muiz dan Beni Cokro Saputro. Ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan kritik tajam terkait vonis ringan yang diterima Harvey Muiz. Harvey, terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah, hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Angka ini jauh dari kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Sebaliknya, Beni Cokro Saputro, terdakwa dalam kasus mega korupsi Asabri dan Jiwasraya dengan kerugian negara total 39,595 triliun rupiah, dijatuhi hukuman seumur hidup. Mahfud menyebutkan bahwa disparitas hukuman ini menusuk rasa keadilan masyarakat. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas. Sedangkan Harvey Muiz dengan kerugian 300 triliun rupiah hanya dihukum 6,5 tahun dan membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. Ini tidak adil, tegas Mahfud dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 26 Desember 2024. Kritik terhadap vonis Harvey Muiz. Vonis ringan terhadap Harvey Muiz menjadi perhatian publik, terutama karena nilai pengembalian kerugian negara yang hanya mencapai 0,07% dari total kerugian. Mahfud menyebut vonis ini sangat tidak proporsional dan menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. 210 miliar rupiah dari 300 triliun rupiah itu berapa? Tidak sampai 0,5%. Anda bayangkan itu, kritiknya tajam. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Eko Arianto, yang memimpin persidangan, menilai tuntutan jaksa sebesar 12 tahun penjara terlalu berat karena Harvey tidak memiliki kedudukan struktural di PT Refinet Bangkatin, RBT. Meski terbukti menerima 420 miliar rupiah dari tindak pidana korupsi, Harvey tetap diberikan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Perbandingan kasus lain, Henry Surya dan KSP Indosuria. Selain Harvey Muiz, Mahfud juga membandingkan kasus ini dengan vonis terhadap Henry Surya, terdakwa dalam kasus koperasi simpan pinjam, KSP, Indosuria yang merugikan negara 106 triliun rupiah. Setelah melalui proses panjang, Mahkamah Agung, MA, akhirnya menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Henry. Bandingkan dengan Henry Surya. Kerugian 106 triliun rupiah dihukum 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa ada inkonsistensi dalam putusan pengadilan kita, ujar Mahfud. Profil Hakim Eko Arianto. Eko Arianto, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Muiz, merupakan figur dengan latar belakang hukum yang panjang. Lahir di Malang, Jawa Timur, pada 25 Mei 1968, Eko memulai karirnya sebagai CPNS pada 1988. Ia menempuh pendidikan hukum hingga meraih gelar doktor dari Universitas 17 Agustus 1945 pada 2015. Dalam perjalanan karirnya, Eko Arianto pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di berbagai daerah, termasuk Pandeglang, Blitar, Mataram, dan Tulungagung. Saat menjadi Hakim Tipikor Jakarta Pusat, ia menangani beberapa kasus besar, termasuk kasus Harvey Muiz. Harta kekayaan Hakim Eko Arianto. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Eko Arianto memiliki total kekayaan sebesar 2,820 miliar rupiah pada 2023. Kekayaan ini terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, dan kas tunai. Dibandingkan dengan tahun 2022,
kekayaannya meningkat sebesar 37 juta rupiah. Respons publik dan masa depan penegakan hukum. Kasus Harvey Muiz menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan konsistensi hukum di Indonesia. Publik mempertanyakan mengapa vonis terhadap pelaku dengan kerugian negara yang begitu besar dapat jauh lebih ringan dibandingkan kasus-kasus lain. Mahfud MD menyebut bahwa penegakan hukum harus mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar lembaga hukum tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang menjadi dasar kepercayaan publik terhadap hukum. Kita butuh reformasi hukum yang memastikan tidak ada lagi disparitas vonis seperti ini. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang rasa keadilan masyarakat, pungkas Mahfud. Kasus Harvey Muiz dan perbandingan dengan kasus-kasus korupsi lainnya menunjukkan adanya pekerjaan rumah besar dalam sistem hukum Indonesia. Transparansi, konsistensi, dan keadilan harus menjadi fokus utama agar hukum benar-benar menjadi panglima di negeri ini. Kritik Mahfud MD menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk mewujudkan keadilan masih panjang dan membutuhkan partisipasi semua pihak.